Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sekarang di pertemuan minggu kedua. Itu kita akan bahas mengenai konsep dasar sistem informasi ya. Nanti kita lihat bagaimana definisi-definisi dari sistem informasi, kemudian definisi informasi, sistem dan manajemen, nanti kita lihat. Kemudian nanti kita akan bahas di sini mengenai kemampuan teknis dari sistem informasi. Kemudian juga kita akan bahas mengenai umur informasi, nilai informasi, dan beberapa contoh sistem informasi yang biasa digunakan yang di suatu perusahaan. Mungkin untuk pendahuluan singkat saja ya, kita masuk ke ini share screen ya, ke materinya. Ini materi yang kita bahas hari ini, bahwa sistem informasi ini juga ada boundary-boundary-nya, kemudian ada lingkungan ini yang mempengaruhi sistem informasi tersebut. Di dalamnya ada aliran data dan ada aliran informasi. Jadi yang garis tegas ini data, yang serving itu adalah informasi. Nah, jadi dari sini mengalir ke database kita adalah data dan informasi kita terima di dalam sistem informasi manajemen. Nanti kita ada dua cabang di sini menggunakan model matematika, itu akan diolah. Kemudian dengan perangkat lunak penulis input, ini juga data dan informasi akan diolah, sehingga dua-dua ini akan menghasilkan pemecahan masalah organisasi. Jadi ini model informasi manajemen model kontrol. Ini yang kanan data diolah dan model matematika untuk memasukkan ke organisasi. Data dan informasi dengan perangkat lunak tertentu penulis input akan menjadi masukan terhadap pemecahan masalah organisasi. Oke, kita lihatkan bahwa informasi yang tepat dan akurat dibutuhkan oleh seorang eksekutif dan yang diperlukan dalam proses pengembangan perusahaan. Ini di model sistem informasi eksekutif ya. Jadi seorang eksekutif itu memerlukan informasi yang tepat dan akurat supaya dia bisa mengambil keputusan secara cepat dengan dampak atau risiko yang kecil. Nah, selain itu diperlukan ketersediaan fasilitas pendukung yang mudah dipergunakan dan dapat benar-benar memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Jadi memang permasalahan di eksekutif itu adalah permasalahan yang tidak terstruktur ya. Jadi bisa pengaruh politik, sekarang ya kondisi pandemi itu bikin pusing untuk top management. Apakah perusahaan harus jalan terus atau perusahaan harus tutup? Nah, itu nggak gampang keputusannya. Harus banyak informasi-informasi yang bisa diberikan kepada top management sehingga ambil keputusan yang tepat. Kemudian satu organisasi dikatakan berhasil jika ada namanya key performance measure atau ukuran keberhasilan kuncinya ini bisa terpenuhi atau bisa dicapai sesuai dengan targetnya. Nah, ini model umum dari atau model sistem informasi eksekutif. Jadi sini ada sumber data eksternal, kemudian ada database, sistem informasi, email, software, dan lain-lain ya, yang dimiliki perusahaan. Ini akan diolah oleh sistem penilaian informasi organisasi. Juga ada masukan untuk tadi eksekutif itu kan tidak terstruktur, jadi berita dan informasi mutakhir ini sangat diperlukan. Ini selalu jadi masukan. Ini dengan sistem yang ada diolah
sehingga menjadi informasi untuk ke PC Executive Information System lainnya, kemudian ke PC Executive Information System. Nah, sini ada database eksekutif, tentu yang sesuai kebutuhannya dia akan disimpan, kemudian dia bisa melakukan permintaan informasi dan akan keluar tampilan informasi yang diperlukan. Bisa seperti sekarang kondisi pandemi, apakah harus dibuka perusahaan atau tidak, apakah harus tutup atau tidak. Jadi aturan-aturan dari pemerintah terkait protokol kesehatan itu harus betul-betul dipelajari serta dilihat dampaknya nanti terhadap perusahaan. Seperti misalnya sekarang perusahaan mengabaikan protokol kesehatan, karyawan juga mengabaikan protokol kesehatan, mau ketika ada yang kena COVID-19 maka dengan jumlah tertentu nanti harus tutup. Nah, ini tentu akan mengganggu kelancaran perusahaan, akan mengganggu kelancaran pencapaian target kinerja perusahaan yang telah ditetapkan. Oke, berikutnya ada model sistem informasi pemasaran. Pemasaran, nah tentu kalau namanya pemasaran ya terkait dengan kegiatan-kegiatan bagian pemasaran. Bagaimana produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini bisa disampaikan kepada konsumen, kepada calon konsumen. Jadi tadi ada program promosi dan sebagainya. Kemudian juga menentukan harga barang dan jasa apa yang diberikan. Nah, sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran tentunya, sehingga produk-produk disampaikan dengan baik. Sekarang medianya itu bisa pemasaran bisa kerjasama dengan Traveloka, dengan Traveloka, tiket juga dengan Traveloka, dengan tiket.com dan lain-lain. Nah, kalau produk-produk tertentu itu bisa dikerjasama dengan sosial media, ya, seperti di pertemuan pertama kita lihat bahwa orang bisa promosi dengan Instagram, Facebook, Twitter, atau sosial media yang lainnya. Nah, sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk. Kita mau jual produk apa, tempatnya di mana, kemudian promosinya seperti apa, dan harga produknya berapa. Nah, ini juga yang sukses menjalankan pemasaran secara online itu adalah salah satunya Xiaomi, ya. Dia perusahaan baru, membuat produk baru, di produknya yang kualitasnya tinggi, tempatnya dulu online gitu ya, nggak perlu ada outlet, promosinya juga online, harga produknya ini murah, jadi kualitas tinggi, produknya murah, speknya bagus sehingga banyak yang tertarik. Jadi tempat jadi tidak lagi menjadi dominan, tapi kalau misalnya Oppo, Vivo dan lain-lain, Samsung termasuk Samsung, harus ada tempat promosinya juga besar-besaran. Ini masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda. Nah, dengan sistem promosi yang baik tentu akan membuat rumusan yang baik terhadap bagaimana program pemasarannya atau keputusan pemasaran. Oke, jadi kalau kita lihat ke sini modelnya, ini ada database ini ada sumber informasi dari luar, yang dari eksternal, dari subsistem informasi market research atau riset pasar, jadi tahu kebutuhan konsumen seperti apa. Ada sistem informasi akuntansi, ini salah satu yang bisa jadi pegangan buat perusahaan juga sebagai sumber informasi internal. Nah, ada juga subsistem intelijen pemasaran. Ini subsistem intelijen pemasaran ini perusahaan-perusahaan mengambil data-data dari pesaingnya, ya, dengan cara-cara tertentu, nah sehingga dia bisa memperoleh informasi terkait pesaingnya dan dia akan membuat produk-produk yang tentu yang bisa bersaing dengan produk-produk pesaingnya. Ini semua masuk ke database,
Kemudian di sini ada subsistem produk, ada subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga. Nah, ini semua akan memberikan informasi kepada user kebutuhan-kebutuhan dari terkait 4P ini. Nah, ada lagi gabungan dari kesemuanya atau subsistem bauran pemasaran. Ini memberikan informasi sehingga akan memberikan keputusan pemasaran seperti apa, promosi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, berikutnya ada subsistem informasi manufaktur. Nah, ini tentu berhubungan dengan manufaktur. Jadi sebuah perusahaan manufaktur tentu dia harus menggunakan sistem informasinya agar bisa mendukung fungsi-fungsi produksi. Mulai dari bahan baku, kemudian penyimpanan bahan baku, proses manufakturnya, dan sebagainya, dari perencanaan sampai produk itu dikirim ke konsumen, baik barang maupun jasanya. Ini tadi ada input subsistemnya, itu ada sistem informasi akuntansi, sumber data internalnya, kemudian ada subsistem industrial engineering. Misalnya orang-orang TI ada di sini, ini sumber data internal. Nah, eksternalnya adalah subsistem intelijen manufaktur. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan lain menggunakan sistem manufaktur seperti apa. Nah, sehingga mungkin tadi kriterianya produknya kualitasnya tinggi, kemudian harganya murah, terus modelnya bagus dan lain-lain. Ini bisa dilihat sebagai input untuk nanti menjadi masukan dalam pembuatan produk manufaktur tersebut. Ini semua masuk ke database, kemudian ini memberikan masukan untuk subsistem produksi, kemudian subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Ini nanti akan menjadi pendukung di dalam pengambilan keputusan terkait dengan proses manufaktur. Nah, nanti akan saya jelaskan juga yang di pertemuan yang berikutnya. Proses manufaktur ini sekarang dengan adanya big data, dengan internet of things, ada revolusi industri keempat, ini bisa arahnya ke smart manufaktur, smart manufacturing. Jadi proses produksinya itu bisa mengatur sendiri ya, secara smart berdasarkan informasi-informasi yang masuk ke dalam sistem. Jadi antar mesin bisa ngobrol, mesin dengan orang bisa ngobrol, atau bisa kirim-kiriman data, dan sehingga mesin pun bisa mengambil keputusan apakah memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Itu di smart manufacturing, di revolusi industri keempat ini sudah terjadi. Jadi lebih canggih lagi ini sekarang ada. Oke, berikutnya sistem informasi keuangan. Tentunya ini juga sangat penting buat perusahaan karena maju menjadi perusahaan tergantung pada bagaimana mengelola keuangan. Jadi kalau mengelola keuangan yang baik, maka perusahaan akan berkembang terus karena bisa membedakan mana uang-uang perusahaan yang memang bisa dinikmati sebagai keuntungan, bagian dividen, bonus dan sebagainya, mana uang yang harus disisihkan untuk investasi, sehingga nanti kondisi mesin atau peralatan produksi itu tetap fit ya, termasuk bagaimana pemeliharaannya. Nah, ini model sistem informasi manajemen keuangan itu tadi ada sumber data internal, ada eksternal, jadi ada audit internal, ada sistem akuntansinya, eksternal tadi intelijen keuangan. Jadi ya bagaimana keuangan ini dari pihak yang lain, misalnya apakah uangnya itu disimpan saja ketika terima
diputar lagi. Sekarang ada namanya financial engineering, bagaimana uang perusahaan itu bisa diputar. Kalau dulu yang paling mudah perusahaan itu main falas ya, jadi main valuta asing. Jadi kita nerima rupiah, diberikan dolar, dan nanti dolar terhadap rupiahnya menguat sehingga perusahaan dapat kelebihan dari selisih nilai tukar tadi. Tapi banyak juga perusahaan yang terjebak karena salah mengambil keputusan, maka misalnya jual beli valuta asingnya gagal, akhirnya jadi rugi ya. Yang aman didepositokan. Tapi tadi kalau ada dengan financial engineering yang bagus, yang canggih, yang aman, ini uang bisa diputar. Nah, semua masuk ke database, kemudian outputnya bisa subsistem peramalan, itu peramalan penjualan, pendapatan dan sebagainya, subsistem manajemen dana atau cash management. Ini juga perlu. Tadi uang mau disimpan di deposito harian atau disimpan di perusahaan saja atau diinvestasikan lagi, nah ini cash management. Kemudian subsistem pengendalian, bagaimana mengendalikan uang yang ada sehingga ini nanti menjadi input buat user untuk mengambil keputusan pada masa yang akan datang. Apakah mau investasi lagi atau tidak, ataukah kita harus ngerem sekarang pengeluaran. Oke, sekarang kesatuan dari sistem-sistem informasi. Ini ada SIM dan DSS ya. SIM dan DSS ini ada sistem informasi manajemen dan decision support system. Ini ada perencanaan sumber daya perusahaan, kemudian ada sistem informasi SDM, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, dan ada sistem informasi persediaan atau inventory. Nah, ini semuanya adalah yang ada di back office atau di dalam perusahaan untuk menyediakan produk dan jasa buat konsumen ya. Nah, bagaimana ini nyampe kepada konsumen nanti? Ini harus didukung oleh supplier. Nah, supplier ini dengan melalui perdagangan secara elektronik dan customer relationship management, maka bisa mendukung aktivitas di dalam perusahaan ini. Nah, semuanya terinformasikan dalam sistem informasi manajemen dan decision support system. Ini adalah sistem back office-nya atau di dalam perusahaan. Nah, bagaimana produk yang dihasilkan ini sampai ke konsumen? Itu ke front office system. Ini tentu ada perencanaan sumber daya perusahaan, itu ada sistem informasi pemasaran, kemudian ada sistem informasi penjualan, ada sistem informasi pelanggan. Nah, ini semua yang mendukung terhadap nanti bagaimana produk yang kita hasilkan yang didukung oleh sistem informasi yang tadi sudah disampaikan, ini bisa nyampe kepada pelanggan. Dan melalui perdagangan elektronik dan CRM, ini akan sampai kepada pelanggan. Dan ini sekarang harus tadi cepat, harus time to market. Jadi pelanggan pengennya cepat, pelanggan cepat, itu yang akan menjadi pilihan, termasuk di dalam pengiriman. Nah, semua ini tentu bisa menggunakan intranet karena masih di dalam perusahaan. Tapi untuk dari supplier sampai ke konsumen ini bisa menggunakan internet untuk media komunikasi. Oke, kita lihat perspektif sistem informasi. Sistem informasi tentu harus mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dia harus mendukung pihak manajemen, bisa mengelola pengetahuan atau knowledge
bisa membangun jaringan atau networking dan activity. Nah, ini perspektif sistem informasi yang harus ada ya di dalam satu sistem informasi. Jadi dia harus bisa mendukung kegiatan operasional, mendukung pihak manajemen untuk mengambil keputusan, bisa mengelola pengetahuan atau knowledge terkait perusahaan, dan membuat jaringan atau network. Tujuan dan sasarannya adalah meningkatkan efisiensi operasi. Karena sekarang itu untuk bersaing, perusahaan memiliki efisiensi yang tinggi, dia akan menghasilkan produk dengan biaya yang atau dengan harga yang lebih murah, dengan waktu yang lebih cepat bisa disampaikan kepada konsumen. Meningkatkan aktivitas fungsional. Jadi dengan sistem informasi ini, maka fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi ini menjadi lebih tinggi efektivitasnya. Mendukung customer service. Tentu dari informasi, pelayanan terhadap konsumen akan lebih baik lagi karena konsumen ketika ada komplain, informasinya udah banyak. Seperti misalnya kalau saya komplain ke PLN, karena sistem informasi sudah bagus dan juga cepat sampai ke bagian customer service-nya, maka saya bisa memiliki kepastian yang lebih tinggi terhadap keluhan saya. Misalnya ketika listrik di rumah saya mati, saya komplain ke PLN bisa menjawab misalnya, oh ini bagaimana ringan, kurang dari 1 jam sudah nyala lagi. Nah itu PLN udah bisa seperti itu. Kalau gangguannya lama, dia juga bisa menginformasikan. Nah, buat customer adalah yang penting ada kepastian ya, dan bisa dipegang. Kemudian bisa mendorong menciptakan produk dan jasa baru. Ini juga dengan sistem dengan informasi yang banyak kita olah dari knowledge, maka ini menjadi dorongan ya untuk menciptakan produk dan jasa yang baru. Meningkatkan competitive advantage, artinya dengan sistem informasi yang baik, perusahaan mengelola semua sumber dayanya dengan baik, maka akan menghasilkan output yang baik sehingga pelayanan akan makin tinggi. Nah, terhadap konsumen akan puas sehingga akan meningkatkan keuntungan berkompetisinya atau competitive advantage. Meningkatkan komunikasi dan networking, tentunya dengan yang baik itu akan misalnya informasi dari mulut ke mulut, saya puas nih dengan pelayanan produk ini dari perusahaan ini. Kalau sekarang di online tuh dengan dengan testimoni dan sebagainya, supaya nggak usah dijelaskan, orang udah tahu, orang puas. Networking nanti akan otomatis terbentuk gitu, karena kepuasan konsumen terhadap produk kita. Meningkatkan pengendalian, kontrol dan feedback. Nah, ini juga dengan sistem informasi, maka pengendalian perusahaan akan lebih mudah karena semua didukung oleh data-data yang tadi berkualitas dan informasi yang berkualitas, sehingga perusahaan bisa memberikan bisa mengendalikan dan bisa punya masukan-masukan yang sangat bagus. Oke, seperti ini jaringan dan terhubung dengan berbagai media atau multimedia dengan data yang besar sekali atau big data, dan database menjadi very large database atau VLDB. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya ini, kita bahas ini dulu ya. Sistem informasi ini seperti piramid. Di piramid di level bawah ada level operation support ya, tadi ada TPS ya, transaction processing system. Nah ini nanti yang TPS yang banyak ini yang ada di mana-mana, seperti JNE di keagenan, di cabang dan sebagainya.
Ini semua informasinya akan masuk ke atas. Begitu juga kantor pos ya. Dari kantor-kantor cabang bisa masuk ke sini ke atas. Ini support of knowledge block. Jadi di sini ada business intelligence system, office information system, ada knowledge management system. Nah dari sini masuk ke management support. Management support ini ada namanya management reporting system, decision support system, dan executive information system. Nah ini semua saling terkait. Nah, data, sumber data itu dari yang bawah ya, dari TPS, kemudian diolah, dan untuk eksekutif tentu ada sumber data eksternal yang lain. Nah, kita lihat isu kontemporer bahwa teknologi informasi masih akan terus berevolusi. Sekarang perkembangan teknologi, perkembangan transaksi, perubahan transaksi dari sistem yang tadinya offline menjadi online, itu akan meningkatkan kebutuhan terhadap sistem informasi. Sistem informasi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Orang atau manajemen adalah area permasalahan. Ini tentu harus dikelola ya. Jadi tidak semua orang senang dengan sistem informasi yang ada. Tidak semua orang atau tidak semua manajemen juga suka dengan sistem informasi yang dikembangkan. Nah ini harus dikelola dengan baik agar semua merasakan pentingnya sistem informasi tersebut. Nah seperti sekarang bisa diunpas dengan adanya situ, mungkin waktu kita masih offline, situ dan e-learning sebenarnya sudah ada, tapi tidak mau menggunakannya karena menganggap yang kondisi saat ini sudah cukup, bisa diatasi atau bisa tangani. Tapi ketika semua harus bekerja di rumah, maka mau tidak mau kita harus online. Perwalian yang tadinya harus ketemu secara fisik bisa diproses menggunakan situ. Kemudian proses belajar mengajar yang tadinya fisik, ketemu di kelas, mau tidak mau harus dibuat secara online. Dan dosen pun harus belajar membuat materi secara online. Kemudian tetap mengupdate diri sendiri. Nah ini pemilihan teknologi ini sangat penting karena teknologi itu begitu cepat berkembang. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, maka pesaing-pesaing kita akan menyusul kita. Ya. Jadi banyak perusahaan yang sudah established, yang sudah mapan, yang mungkin tersaingi ketika teknologi berkembang, akhirnya jadi kalah bersaing ya. Seperti PT Pos misalnya, PT Pos perlu surat, ada kartu pos, ada surat dan macam-macam. Begitu ada email, langsung kalah. Kartu pos juga begitu ada undian-undian yang tidak perlu kartu pos, cukup dengan SMS, cukup dengan WA, akhirnya kalah juga. Kedua sekarang mungkin kalau pos adalah jasa paket yang harusnya lebih leading ya dari yang lain, tapi masuk pesaing yang lain, misalnya JNE, kemudian CNT yang sudah menggunakan data untuk mengelola keagenan dan sebagainya, JNE yang bisa lebih cepat, bisa pelayanannya. Nah pos harus mengupdate lagi, walaupun dulu pos juga sudah mengupdate ya, misalnya dengan dia mengembangkan sistem internetnya sendiri gitu ya. Termasuk bagaimana pos ini berbisnis di masa depan. Salah satunya adalah yang memanfaatkan networking. Tapi networking juga sekarang ada pesaing-pesaing, ada Indomaret, Alfamart, yang ada di mana-mana juga. Nah kemudian analisis investasi untuk sistem informasi ini juga wajib dilakukan ya, karena jangan sampai kita mengeluarkan uang yang banyak tapi tidak menghasilkan uang atau bisa menghasilkan
feedback yang jauh lebih besar daripada investasi yang kita keluarkan. Misalnya di PT KAI, saya juga sempat menganalisis penerapan SAP, MMPM, dan manajemen dan material manajemen. Itu nilainya 23 miliar. Setelah dianalisis ternyata layak ya, walaupun mahal, karena bisa menghemat uang perusahaan jauh lebih banyak. Ini harus dianalisis secara baik ya. Nah, kemudian interaksi antara teknologi informasi dengan area fungsional lainnya. Nah, ini juga harus betul-betul dikelola dengan baik oleh perusahaan, sehingga semua sumber daya tadi bisa terintegrasi, semua sumber daya bisa saling mendukung untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat buat perusahaan. Kemudian juga ada pengembangan karir atau career development. Ini dengan sistem informasi sekarang ini orang bisa terlihat gitu ya, mana yang memberikan kontribusi yang besar buat perusahaan, mana yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk supaya perusahaan bisa tetap bertahan dan bisa terus berkembang. Nah, ini bisa terlihat nanti di dalam kinerjanya ya, sehingga SDM bisa terus naik. Dan bahkan pengembangan karir ini bisa sekarang itu arahnya ke mengembangkan karir sendiri-sendiri gitu ya. Dia bisa melihat ini kebutuhan perusahaan apa, dia bisa mencari ilmu-ilmu sendiri, baik melalui training di luar, di training publik, atau dia belajar sendiri. Nah, sehingga bisa mendukung keperluan perusahaan. Nah, kemudian kita lihat tantangan lainnya, bahwa tantangan terhadap perencanaan sistem informasi ini kan tadi data makin besar, makin sangat besar bahkan. Kemudian pesaing makin banyak. Jadi sekarang ada kondisi-kondisi seperti sekarang, pandemi dan lain-lain. Nah, sistem informasi ini harus dirancang makin memenuhi kebutuhan konsumen yang tentu bukan hanya evolusi tapi revolusi. Tadi mengatakan bagaimana perkembangan revolusi industri yang 4.0. Semua harus arah ke sana. Seperti bank harus punya sekarang fintech ya, finansial teknologi. Kalau enggak ya konvensional penyaluran kreditnya maka akan kalah. Tapi harus hati-hati juga. Jangan sampai nanti jebol juga gitu ya pengeluaran kredit. Nah, tantangan terhadap waktu yang diperlukan untuk suksesnya perusahaan dalam penggunaan teknologi informasi dengan kecepatan yang berubah. Tadi time to market ya. Waktu itu sangat berpengaruh bagaimana produk itu sampai lebih cepat ke perusahaan, karena saya memproduksi banyak, harga jauh lebih murah dari pesaing kita, terutama produk-produk dari negara Tiongkok ya, yang sangat murah, walaupun ada yang mahal juga, tapi semua itu menjadi tantangan, terutama kecepatannya. Jadi sekarang itu kita bisa beli dari manapun produk kita dan bisa sampai ke kita dalam waktu yang cepat. Dan kita bisa, kita beli barang sekarang bisa tracking ya, dengan kemampuan teknologi informasi yang ada. Tantangan terhadap pengelolaan gangguan teknologi seperti internet, ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena namanya teknologi, namanya internet, sekarang kan ada hacker ya. Hacker itu tidak semuanya memanfaatkan informasi yang kita bangun gitu, tapi ada juga yang mengganggu. Ada virus, ada menyebar virus, ada menguasai server kita. Nah, ini semua harus dikelola dengan baik. Kalau di KNI Web itu ada HTTPS, HTTPS itu dia web kita
itu dibantu pengelolaan keamanannya oleh satu perusahaan security. Perusahaan security namanya HTTPS. Nah, jadi yang gangguan-gangguan itu akan diatasi oleh dia. Kita bayar tapi aman. Begitu juga server kita, itu ada teknik-teknik untuk mengatasi gangguan-gangguan tadi. Bahkan bisa kita sertifikasi menggunakan ISO sertifikasi sehingga kita aman dari gangguan-gangguan. Kemudian tantangan terhadap pengembangan kompetensi dan penguatan teknologi informasi. Nah, ini juga harus diatasi ya. Waktu saya di PT KAI, teman-teman di PT KAI itu mengembangkan sistem tiketing kerjasama dengan PT Telkom, nah, sehingga bisa jauh lebih bagus. PT KAI juga terupgrade kompetensinya, teman-teman dari Telkom juga sama. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kompetensi IT-nya satu perusahaan itu bisa meningkat. Tantangan terhadap etika. Nah, ini juga yang nggak kalah penting. Banyak orang yang menyalahgunakan informasi yang kita miliki, sistem informasi yang kita miliki untuk kepentingan pribadi. Nah, ini harus dijaga ya, jangan sampai disalahgunakan. Tantangan terhadap keamanan informasi. Nah, ini juga tadi terkait dengan gangguan teknologi ya. Nah, kalau keamanan informasi tentu jangan sampai informasi yang ada yang kita kelola ini bocor, bisa ditembus sama orang, bahkan bisa merugikan orang. Seperti itu ada bank yang uangnya itu ada yang ngambilin gitu, tanpa disadari oleh konsumen. Nah, mungkin ada kerjaan orang dalam yang ngerti betul sistem informasi tersebut bisa memanfaatkan. Atau sekarang banyak orang-orang yang pintar tapi jahat ya, kasus penipuan, internet banking, atau ya terkait dengan uang kita di bank, itu ada orang yang ngincar uang kita. Nah, ini harus dijaga juga di perusahaan ini. Itu nilai tambah informasi bagi perusahaan. Jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini sebenarnya pertemuan minggu kedua dan ketiga. Nah, nanti akan saya pecah supaya tidak terlalu lama. Oke, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga juga tetap pada sehat, terhindar dari penyakit COVID-19, tetap pakai masker, jaga jarak, makanan sehat, jaga imunitas, olahraga, dijemur, cuci tangan. Itu mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Tentu saya tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.